Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda. Ahmaduhu subhanahu ala arsistawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Monggo saderenge nyuwun barokah waosan Fatihah dikhususaken saking Bapak Husnan. Mugia diparingi umur sing barokah sampai Allah mentakdirkan kembali kepadanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati Bapak Husnan sekeluarga. Muga-muga paring sehat walafiat ingat barokah umur muslimin lahul Fatihah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah membukakan hati kita sehingga malam ini kita bisa hadir dalam majelis ta'lim yang insyaallah dipenuhi dengan rahmah dan barokah di Masjid Hidayatullah ini. Salawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedayane keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Untuk selanjutnya kita melanjutkan tentang bagaimana kita mengenal kepada Allah, khususnya ma'rifatu wujudillah, yaitu mengetahui tentang wujud Allah. Untuk mengetahui ini tentunya harus berdasarkan dalil-dalil akli ataupun dalil akli. Tidak boleh kita hanya taklid atau bersifat sembarangan yang nantinya bisa iman
mengetahui tentang wujud Allah. Tentunya harus ada dalil-dalil yang menguatkan. Al-adillatu ala wujudillah, yaitu dalil tentang wujud Allah. Itu harus dikuatkan dengan dalil nakli maupun dalil akli. Dalil tentang wujudnya Allah itu dibuktikan ada 6 yang menjadi rujukannya. Dan ini jumhur ulama sepakat, yaitu ad-dalilul fitriyu, yaitu dalil fitrah. Yang kedua ad-dalilul hissiyu, yaitu dalil hissi atau dalil panca indera. Yang ketiga adalah ad-dalilul aqliyu, yaitu dalil akal. Nah, dalil 3 ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Tinggal 3 dalil yang insya Allah salah satu kita bahas malam ini, yaitu yang keempat adalah ad-dalilul wahyi, yaitu dalil wahyu atau dalil syara' atau disebut dalil nakli. Yang kelima adalah ad-dalilut tarikhi, yaitu dalil tarikh, sejarah. Nanti kita buktikan bersama. Yang keenam atau yang terakhir adalah ad-dalilul akhlaqi, yaitu dalil akhlak. Kita membahas yang keempat. Yang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Dan yang keempat adalah ad-dalilul wahyi, yaitu dalil wahyu, dalil nakli atau dalil syara', yaitu bukti syara' tentang wujudullah. Ya, karena kalau kita berbicara tauhid, ya, itu kita harus menggunakan 2 indera kita, yaitu akal dan rasa, ya. Ya, karena kita menggunakan rasa. Kalau hanya akal saja, karena Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Lembut dan segala Maha yang sempurna, yang tidak bisa diraih dengan kekuatan akal manusia, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali mengatakan fauqa turil akli, yaitu di atas puncaknya akal. Ya. Oleh karenanya tentu harus didasari 2 komponen ini, yaitu akal dan rasa. Ya. Baik, kembali tentang dalil wahyi atau dalil nakli atau dalil syara'. Bukti syara' tentang wujudnya Allah adalah bahwa seluruh kitab itu berbicara tentang wujudnya Allah. Baik kitab yang kita kenal sebelum ada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada 100 mushaf atau 100 suhuf, dan semuanya itu membicarakan tentang tauhid, yaitu tentang wujudullah. Ya. Jadi seluruh kitab yang mengandung kemaslahatan manusia ini, yang tentunya dibawa oleh utusan Allah, yaitu Rasul-Rasulnya, ini merupakan satu dalil bahwa kitab-kitab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang adalah Tuhan yang maha bijaksana dan mengetahui segala kemaslahatan makhluknya. Lebih-lebih terutama yaitu kitab kita Al-Quranul Karim, ya. Coba kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 82.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Sehingga Al-Qur'an ini bukan karangan manusia, akan tetapi benar-benar ini yang betul-betul diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Terutama Al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai bukti turunnya Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, bahkan waktunya begitu lama, selama 23 tahun lebih. Dan setiap ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu selalu membicarakan permasalahan yang ketika itu sedang dialami. Oleh karenanya secara langsung Rasulullah dan para sahabat itu dapat mempelajari makna yang dikandungnya. Bahkan Rasulullah selalu menjelaskan makna ayat yang secara ijmal, yaitu secara global. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa ditafsiri kalangan orang awam. Rasulullah SAW karena sebagai penafsir Al-Quran dengan sunnah-sunnah beliau, baik sunnah qauli maupun sunnah fi'li, ini mendasari bahwa Al-Quran adalah undang-undang syariat dan sumber dari segala sumber hukum yang tentunya harus kita taati dan diamalkan, yang kita mengaku sebagai seorang muslim. Karena di dalam Al-Quran itu termuat masalah-masalah yang fatal, yaitu halal haram, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Lalu juga Al-Quran sebagai sumber inspirasi sastra dan akhlak, karena di situ setiap muslim diperintah agar selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Malik, yaitu taraktu fikum amroini, aku tinggalkan buat kalian dua hal. Apa itu? Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, dunia hatta akhirat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya. Karena hidup ini bagaikan orang yang berjalan, artinya ketika kita berjalan pasti kita menghadapi atau melihat rambu-rambu di jalan itu. Kalau kita di jalan raya melihat rambu-rambu stopan, merah berhenti, kuning persiapan, hijau jalan, itu namanya rambu-rambu. Apabila seseorang ini tidak tahu keberadaan rambu atau tidak mau tahu keberadaan rambu, maka sama dengan sebutan mereka buta matanya, atau memang membutakan diri matanya. Begitu pula karena ini diibaratkan hidup itu seperti orang berjalan. Hidup tanpa melihat rambu-rambu, yaitu kitab-kitab yang sudah diberikan kepada para nabinya, terutama Al-Quranul Karim, maka aturan ini harus kita ikuti sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Lalu berikutnya menjadi dasar kita untuk memahami tentang wujud Allah. Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan,
tentang wujudnya Allah. Dalil yang jelas tentang wujudnya Allah itu salah satu di dalam Al-Quran menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Gusti Allah niku andadekake pitung langit lan pitung bumi ya. Jadi Allah menciptakan langit 7 dan bumi berlapis 7. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dan bumi itu adalah merupakan ciptaan Allah. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah benar-benar wujud karena dibuktikan Allah menciptakan 7 langit dan bumi beserta isinya, yaitu di antara keduanya termasuk manusia, binatang, apalagi malaikat, jin, setan, tumbuhan, dan lain-lain. Itu semua adalah ciptaan Allah sebagai bukti bahwa Allah itu wujud ya. Jadi ada salah satu landasan, tidak boleh kita meyakini sesuatu, terutama meyakini tentang wujudullah itu dengan akal manusia, tidak akan bisa sampai. Karena Allah itu maha suci. Sesuatu yang suci itu tidak pernah tersentuh dengan hal yang kotor. Oleh karenanya kita kembali kepada rujukan yang disebutkan dalil-dalil ada 6 tadi. Walaupun demikian, ulama-ulama itu, jumhur ulama itu berpendapat bahwa ada sebagian di dalam Al-Quran itu menggunakan huruf-huruf tunggal. Misalnya seperti alif, lam, mim, ha, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, nun, yasin. Itu huruf-huruf tunggal. Kalangan ulama mutaakhirin itu umumnya memberikan kata kunci, yaitu wallahu a'lam bil muradi. Allah yang lebih mengetahui akan maksud dan tujuannya. Itu gak akan bisa kita menafsirkan ayat-ayat tunggal itu. Akan tetapi sebagian para arifin itu berkesimpulan likulli ayatin wa harfin wa nuqtatin minal qur'ani hikmatan. Jadi tiap-tiap huruf maupun tiap-tiap ayat, bahkan titik di dalam Al-Quran itu adalah mempunyai hikmah. Subhanallah ya. Mempunyai hikmah. Tiap-tiap Al-Quran, jangankan satu huruf Al-Quran, apalagi satu ayat panjang, satu huruf Al-Quran, jangankan satu hurufnya, titiknya di dalam Al-Quran, misalnya Bismillah, di dalam huruf ba itu ada titik di bawahnya, itu mengandung arti yang luar biasa, bahkan ada hikmah. Bahkan Sunan Kalijogo, satu riwayat itu pernah belajar kepada Sunan Bonang itu ketika ingin merampok Sunan Bonang, lalu kemudian dibarengkan hidayah dari Allah, ditunjukkan pohon kolang-kaling jadi emas. Apakah kau yang minta ini? Akhirnya disadarkan dengan itu, berarti ini bukan orang sembarangan. Begitu hebatnya pohon jadi emas ya, luar biasa. Niki jenenge khawariqul adat, lek mungguhi para wali jenenge karomah. Dan karomah itu tidak bisa semua orang bisa, orang-orang tertentu. Kayak Sunan Bonang sing nunjuk dadi emas niku Sunan Bonang tok. Lek Sunan Bonang kaya kula sampean katene ngono nggih, aja muni wit kabeh dituding kabeh kemingine dadi emas. Kenek-kenek bojone dituding dadi emas. Akhire sampean gak ngeloni bojo, ngeloni emas. Tapi fakta tidak. Kenapa? Karena memang spesial. Orang-orang yang sudah dihilangkan, dijauhkan dengan nafsu amarahnya itu dihilangkan.
Kalau orang-orang yang masuk dalam kategori nafsu amarah masuk di seperti itu, rusak dunia ini. Sehingga yang dimaksud di sini huruf titik ba ini. Ketika itu kemudian Sunan Kalijogo mengatakan, seandainya Sunan Kalijogo mengucapkan kalimat atau ujaran niat yang keliru, mungkin ditolak oleh Sunan Bonang. Ternyata apa yang diminta? Kau minta apa lagi? Apa lebih dari itu? Tidak, saya tidak ingin apa-apa sekarang. Saya ingin tolong engkau jadikan atau engkau daulat saya itu menjadi santri ini panjenengan. Kepingin hati santri ini Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang dengan sederhananya, kalau kau ingin jadi santri, kau mau ingin belajar apa? Apakah lebih daripada itu? Apa jawab Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo? Apa Sunan Kalijogo menjawab? Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin tentang glamornya dunia. Saya ingin belajar huruf titik ba. Ini rahasianya para wali. Huruf titik ba. Jadi bismillah itu kandungan luar biasa. Bikana maka nabi. Jadi kalau kita ungkap, masya Allah, luar biasa. Itu al-arif billah itu memberikan kesimpulan likulli ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Tiap-tiap huruf, ayat dan titik yang ada di dalam Al-Quran adalah mempunyai hikmah. Oleh karenanya sependapat para jumhur ulama bahwa penggalian rahasia-rahasia huruf di dalam Al-Quran itu adalah bagian daripada ijtihad, asal ijtihadnya itu tidak boleh bertentangan dengan dalil maupun nas secara dalil naklinya, dalil dasarnya. Itu bagian dari ijtihad. Akan tetapi siapa yang boleh berijtihad? Tentunya yang sudah makomnya, yang disebut orang yang makom ijtihad itu disebut mujtahid. Tidak sembarang orang seperti kita mau berijtihad, setiap huruf Al-Quran kita ijtihadi sendiri dengan akal yang dibarengi nafsu, rusak ini Quran. Tidak seperti itu. Ini ya. Dan Imam Ghazali serta para ahli hikmah yang lain sepakat bahwa ternyata setiap huruf di dalam Al-Quran itu memiliki khadamul malaikah. Masya Allah. Khadam ini pembantu. Jadi setiap huruf Al-Quran itu dijaga, yaitu khadamul malaikah. Penjagaan ini malaikat. Jadi penjaga yang terdiri pada para malaikat. Jadi setiap huruf. Maka kenapa Al-Quran itu disucikan? Bahkan mengguni hakikat itu Quran yang disebut mushaf ini sejatinya bukan Quran yang disebut di Lauh Mahfuz itu, walaupun sama. Ada Quran yang disebut Al-Quran atau kalamullah madlul dengan kalamullah dal. Kalamullah yang tersurat dan bisa dibacakan yaitu Al-Quran. Itu harus disucikan. Jumhur ulama sepakat, jangan kau baca, jangan kau pegang. Pegang saja itu kamu harus punya wudu. Kenapa? Di situ ada khadamul malaikat, malaikat yang jogo. Jadi Al-Quran kandungan ini tidak sama dengan Quran, itu nggak sama. Nggak sama. Masih Quran ini rusak misalnya, hancur, nggak bisa dibaca, jangan dihina, amankan itu, kalau perlu dibakar. Ini Quran nggak kena rusak, dirusak, is rusak, digeledak nggak boleh, harus dimuliakan. Itu kalamullah. Hakikat kalamullah adalah bila harfin bila syautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah ini urusan jero, nanti kapan-kapan. Ini Imam Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah atau ahli hikmah yang lain mengatakan seperti itu. Setiap huruf di dalam Al-Quran mengandung khadamul malaikah,
penjaga yang terdiri daripada malaikat. Nah, kalau boleh ditafsirkan di dalam ayat Al-Quran ada. Jangan pirsani surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan zikra. Tes. Halo. Sesungguhnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan zikra, yaitu peringatan berupa Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi ayat ini memberikan satu jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran. Kapan? Abadan abad, selama-lamanya. Bahasa ekstrim umpama Quran ini diganggu karo wong kafir, satu huruf saja diganggu, diweruhi. Soalnya sing apal Quran itu kata jutaan. Quran ini sing lembaran mushaf itu diobong kabeh dintekno, Quran tidak akan hilang. Ayat yang lain mengatakan Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfud. Apa yang kau dustakan tentang Al-Quran ini? Al-Quran yang mulia ini fi lauhin mahfud. Al-Quran sejatinya itu sudah disimpan di lauh mahfud. Lauh mahfud itu catatannya takdir, Pak. Jodoh, pati, rezeki ini harus dicatat di lauh mahfud. Sing iso ngowahi ngrobani iku cuma Gusti Allah. Yang lain nggak bisa. Amal sampean masih jungkir wali, nggak iso ngerubah catatannya di lauh mahfud. Yang bisa merubah hanya Allah. Kalau Allah ridha biidznillah, atas izin Allah, tidak akan sulit. Bahasa ekstrim, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, itu takdir Allah. Atau sebaliknya, yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin. Makanya kita tidak boleh mengandalkan amal. Aku amal jaminan swarga, gak bisa. Kita belum tentu. Catatannya wallahu alam bisawab. Ya kecuali para wali kadang-kadang dituduno derajat ini. Apa gara-gara apa? Jadi Al-Quran ini mempunyai ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dan kehendak Allah itu diekspresikan dari 3 ayat yang berbeda, tetapi tes halo nggih. Ya, masuk ya. 3 ayat ini yang berbeda tetapi saling melengkapi. Yaitu ayat-ayat Allah yang meliputi, yang pertama adalah ayat qauliyah. Yaitu ayat qauliyah itu ayat Qur'aniyah. Itu ditunjukkan kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih.
dan fungsi terbesar akidah yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kunci ketika menyeberang dari dunia menuju akhirat. Kebalikan daripada syirik, satu-satu dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Gampangane niki lek jenengan sik de atine ceket kalimat la ilaha illallah, saelek-elek masih nyemplung neraka sik dintas. Tapi aja kepingin mlebu neraka sampean. Ini hikmahnya Al-Quran. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya ini. Alamul akbar, alam yang besar ini. Lek jarine wong Jawa ngaji kahanan niku ya ngaji alam niki, Pak. Niki ayat-ayat Allah banyak nih. Jadi lek wong arifin niku melihat sesuatu tidak melihat yang negatifnya, tapi mencari yang positifnya, pasti ada hikmah. Contohnya corona niki, wong kabeh ngilokno corona niki sisi negatifnya saja. Ndak ono barang apike. Tapi wong arifin tidak, dibalik. Karena mereka yakin bahwa itu ayat-ayat Allah yang sudah diperingatkan kepada manusia. Menurut dawuhe Kanjeng Nabi, nalikane ana wabah penyakit apapun jenisnya, itu sebenarnya Allah itu akan menolong hambanya di saat mereka itu banyak dosa. Sadurunge mate, sadurunge meninggal dia dikasih penyakit. Apa? Karena penyakit itu mengurangi dosa-dosa yang ditanggung mereka. Lah mungkin karena sekarang corona ini dampaknya sudah tidak hanya lokal tapi sudah internasional, mendunia, di mana ada negara yang sekarang tidak kena corona. Semuanya hampir berdampak. Tapi berarti kesimpulannya mungkin sekarang dosa-dosa manusia itu hampir di seluruh dunia. Wong sakniki maksiat kan mboten enten singit-singitan, nek wong biyen wedi niku Mas. Umpama maksiat itu mungkin nggak nampak di luar, sekarang di mana-mana, bahkan difasilitasi. Nah, sehingga Allah memperingatkan sekarang ini. Lalu wong dipek hikmah, barangkali kita bermuhasabah, introspeksi diri. Oh, pangeran ngilingno. Ya. Sing kena corona alhamdulillah ngurangi dosane. Tapi gak ono wong kena corona alhamdulillah nih kabeh sambat. Bengok-bengok. Ini namanya ayat kauniyah, ya. Tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah di jagat raya ini. Yang memang Allah selalu menitipkan Allah pada setiap benda alam ini. Diberi sifat berpasangan. Ono positif, ono negatif, ada suka, tidak suka. Tapi pada prinsipnya ayat kauniyah itu adalah hikmahnya mengarahkan kita untuk memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif ini. Gampangan nih, memaksimalkan hal yang takwa, meminimalkan hal yang maksiat. Memaksimalkan iman kita, meminimalkan lugur iman ini, kesyirikan. Sebab iman ini dianggap wong Islam kabeh iman terus teratanya rata-rata, nggak akan bisa. Iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang tambah, kadang berkurang. Nah, karena potensi itu maka kita sebagai manusia yang diberi keimanan, diberi akal oleh Allah, berharap memaksimalkan iman itu. Ojo sampai mudun. Makanya apa bedanya penjenengan kali para ulama, para aulia, wali-wali ini Gusti Allah nih? Apakah mereka tidak pernah berbuat dosa? Pertanyaan jawab, mesti wong niki ana dosane. Tapi ketika orang yang disebut aulia, waliullah, kekasihnya Allah itu,
Ketika mereka berbuat maksiat, berbuat dosa sekecil apapun, langsung diingatkan oleh Allah, langsung bertobat. Lale kaya kula jenengan iki nglakoni dosa cilik dianggap enteng, terus malah diistiqomahkan bermaksiat itu. Tidak pernah merasa dirinya bermaksiat. Akhirnya kata tobat tidak gelem itu. Nah itu bedanya. Sebenarnya sama, potensi kita sama, setiap manusia. Mungkin Al-Quran itu ayat inna akramakum indallahi atqakum. Duduk derajat kemuliaan turunan dan sebagainya. Tapi di situ kalau orang yang sudah makom yang tinggi itu cepat dia kembali kepada Allah. Lek kula sampean salam blakrai sing suwe ini. Itu bedanya di situ. Sehingga kita akan terjerumus ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita itu ditakdirkan Allah di akhir hidup itu jangan sampai jadi orang suul khotimah. Nauzubillah. Jadi kita menjadi orang yang harapan husnul khotimah. Kemudian ayat yang ketiga itu menyebut ayat insaniyah di manusia. Kalau kita mengambil ada satu di dalam kitab hikam itu ada mengatakan al-insanu alamul asrar. Di dalam diri manusia itu terdapat alam mikro, alam kecil. Yang dimana alam yang makro yang besar ini, alam semesta ini terdapat dalam diri manusia. Niki dikongkon ngaji nih. Ini termasuk ayat-ayat Gusti Allah. Kenapa Allah itu semua kan Allah sendiri punya hak prerogatif itu. Allah ridho, kalau Allah menghendaki ridho ya sudah itu kehendak Allah. Tapi kenapa ada hadis Nabi yang mengatakan ridhollah fi ridho walidain itu. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya kedua orang tua. Seandainya orang tuamu nggak ridho, Allah pun juga tidak ridho. Padahal Allah itu punya hak prerogatif untuk meridhoi seorang hambanya. Ini namanya ayat insaniyah yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita diharuskan saling merelakan, mengikhlaskan. Ketika di dalam kita berinteraksi dengan sosial, bermasyarakat, antara satu dengan yang lain ada keterkaitan dengan urusan hablum minan nas, ini nggak boleh disepelekan. Nek sampean salah jaluk sepuro. Allah juga belum mampu mengampuni seseorang, tidak akan memaafkan seseorang kecuali orang itu yang sudah dimaafkan. Ini berat banget. Hablum minan nas. Jadi ndak gampang. Sing penting urusan nang pangeran wis ibadah, gak peduli nang tonggo kongiren, ndak iso diterima. Makanya kita ini kalau sudah paham tentang tauhid, paham tentang kebesaran Allah yang menciptakan seluruh alam ini adalah Allah, maka kita akan lebih baik kepada manusia karena yang diciptakan, bahkan mereka yakin bahwa gerak dan harokat kita ini yang menggerakkan adalah Allah. Quran yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu utai Gusti Allah iku khalaqakum dadekno sira kabeh wa ma ta'maluna lan sing sira lakoni. Obah menengmu gak iso obah dhewe lek gak teko Allah. Lek gak percaya lek sampeyan iso obah dhewe kena stroke ayo obahno tangan sampeyan. Person ndak kira iso. Berarti yang menggerakkan siapa? Kembali Allah. Sehingga kalau sudah demikian, seorang hamba sesama manusia itu harus kita saling menghormati. Ojo sampai menyakiti kepada yang lain. Kenapa? Kau menyakiti yang lain berarti kau menyakiti ciptaan Allah di situ. Kau membenci seseorang berarti kau membenci ciptaan Allah. Ketika kau membenci ciptaan Allah sama identik dengan membenci yang menciptakan. Itu wong arifin, Bang. Bedanya di situ. Ibu Nisa ya. Jadi ini sebetulnya ayat yang membahas ya banyak sebetulnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi al ayat dan seterusnya. Tapi intinya adalah ternyata Allah memberikan dalil wahyu yang berupa
kitab-kitab Al-Quran, terutama karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran ya. Kenapa kita tidak merujuk? Karena sudah banyak dimodifikasi ya. Kitab Taurat sudah tidak ada keasliannya, Zabur juga begitu, Injil bahkan ada kitab Injil ada perjanjian lama dengan perjanjian baru, berarti ada ikhtilaf. Al-Quran tidak pernah sedikit pun, mulai zaman azali Al-Quran sampai yaumil kiamah tidak ada perubahan Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi hudan linnas, sebagai petunjuk setiap manusia siapapun mereka. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Insya Allah pertemuan berikutnya tinggal 2 tentang membahas dalil wujudullah. Muka-muka dikei panjang umur, diberi kesempatan oleh Allah. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.